tindak pidananya yang sejak awal memang kita sudah ragukan. Baik, dengan demikian maka alhamdulillah keadilan telah ditegakkan. Nama baik dan harkat martabat Irfan Suryanegara harus dikembalikan seperti semula, dan kami bersyukur Irfan Suryanegara dan istrinya Endang Kusumawati dibebaskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum Fajar SHMH dituntut 12 tahun penjara. Memiliki jika mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum dan mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang martabat palsu, misalnya seorang mengaku pengusaha padahal dia bukan pengusaha, dan rangkaian kebohongan yang satu dengan yang lain saling menutupi, dan unsur dalam perkara penipuan secara benar harus semuanya dibuktikan karena kumulatif. Jadi harus dibuktikan semua unsur subjektif dan unsur objektif karena unsur niat atau motif dari sengaja harus bisa dinilai dengan rangkaian peristiwa hukum yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Menimbang setelah majelis hakim menganalisa dan mencermati fakta, diperoleh suatu hipotesis bahwa permasalahan antara saksi dengan terdakwa lebih tolak dari adanya konsensus, kesepakatan, perjanjian diam-diam silent agreement yang diwujudkan dalam suatu perbuatan dituangkan dalam bentuk kerjasama, hal mana dapat dinilai dan terbukti dari fakta-fakta pembelian tanah yang berlokasi di pasir dalam akta jual beli di atas nama terdakwa Endang, kemudian terdakwa menyuruh saksi membiayai pembangunan villa yang kemudian renovasi olahan yang juga dilaksanakan terdakwa Endang, kemudian rumah di Cibedes yang diatasnamakan terdakwa Endang, dan tidak ada keberatan dari saksi korban Stanley, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur rangkaian kebohongan atau tipu muslihat untuk menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang atau maksud dalam pasal ini. Menimbang saksi Stanley Ganda Wijaya secara sadar ia yang punya uang, tapi ia dengan rela sertifikat diatasnamakan orang lain. Dalam hal ini atas nama terdakwa ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tapi dilakukan dengan persetujuan, bahkan secara teknis diurus oleh saksi Stanley, tidak lagi termasuk menguntungkan orang lain karena dengan persetujuan. Dan menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya mengacu kepada surat dakwaan penuntut umum, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan terdakwa ketika melakukan hubungan atau kerjasama dengan saksi tersebut merupakan suatu penipuan. Menimbang bahwa dalam memahami tindak pidana penipuan perlu dicermati untuk menafsirkan elemen unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik, sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan. Istilah kebohongan berasal dari kata bohong. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Adam Camawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta menyatakan, ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain. Menurut pendapat di atas, bahwa untuk menunjukkan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan, orang harus bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika menimbang oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Majelis Hakim menilai tidak ada tipu muslihat dan kebohongan karena dilakukan kedua belah pihak meski secara lisan. Saksi korban Stanley berkali-kali memberikan dana secara berkala selama 6 tahun kepada Irfan dan Endang Kusumawati lewat transferan untuk pembelian tanah di berbagai tempat, pembangunan SPBU, villa diatasnamakan terdakwa. Saksi korban mengetahui semua. Namun demikian, setelah keduanya dibebaskan secara hukum, kasus ini bukanlah pidana murni, namun masuk ranah perdata. Kelemahan saksi korban, tidak ada keterangan kerugian dari kurator, hanya dengan rekening koran. Kasus ini cukup menyita perhatian masyarakat Jawa Barat karena melibatkan salah satu tokoh masyarakat Jawa Barat, yaitu Irfan Suryanegara, salah satu tokoh politik. Beserta istrinya diseret ke meja hijau oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana didakwa dengan 3 pasal berlapis, yaitu pencucian uang, penggelapan, dan penipuan. Sudah 3 bulan mendekam di balik jeruji. Namun demikian, secara terpisah, kedua terdakwa ini, satu di Sukamiskin dan satu di Kebonwaru. 44 saksi dilibatkan dalam perkara ini.
3 kali sidang dalam 1 minggu. Kerah massa pun selalu hadir, yaitu sekitar 200 orang setiap sidang. Tentu saja dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan keamanan lainnya, dan dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Endingnya bebas. Kasus ini masuk ranah perdata. Demikian Nung Setia, BC News.